Jadi Bupati itu adalah home-base-nya di teman-teman mahasiswa, teman-teman matematika. Oh iya. Ya. Kalau matematika sebelumnya siapa? Mata kuliahnya? Pak Bugida, Pak. Bugida. Bu Gida? Iya, Pak. Iya, Oh, Bugida. berarti Bu Gida mah asli ya, asli orang matematika. Ya, oke teman-teman sekalian, kita mulai saja. Jadi hari ini kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan berkenaan dengan mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam yang Bapak ampu ya. Dan dengan penuh permohonan maaf, kemarin Bapak memang tidak maksimal ya, karena ada hal yang yang sudah lihat semua paham berkenaan dengan acara Bapak. Nanti oleh Bapak di-sharekan foto-foto ini ya, karena Bapak mah hobi foto itu ya. Nah, kemudian hari ini masih ada oleh-olehnya, walaupun bukan oleh-oleh kakaren ya, karena kakarennya mah sudah ini ya, tapi oleh-oleh capeknya masih berasa ini ya. Bapak 2 hari belum kemana-mana, nah gitu ya. Nah silakan itu Pak Asep Wahyu dari Penmas untuk di ini dulu, kayaknya ada Bapak yang ini ya, Pak Asep Wahyu. Halo. Suaranya hilang ya. Nampaknya kita harus terbiasa ya dengan keluar masuk seperti ini. Aduh. Jadi ini memang liku-likunya sekarang itu seperti ini ya. Jadi keluar masuk ini. Ya begitu teman-teman sekalian, ya, sudah mulai bisa ngerespon lagi. Yang jelas kita terus bisa coba Nika Desri Pak bisa ngerespon dulu nih. Bapak ini apa speakernya kurang baik.
Sinyalnya jadi patah-patah. Kayaknya sudah ini ya, sudah harus terbiasa ini dengan suasana seperti ini. Coba yang Mika Desri Pak, Ya, bisa Bapak. ngerespon suara Bapak jelas nggak? Bisa, Bapak. Udah, Pak. Keluar Patah-patah. masuk ya? Siap. Nah, barusan? Ya, ya oke, Suaranya? sudah ini benar. Nah, teman-teman sekalian, sepertinya kita harus sudah terbiasa ya dengan situasi seperti ini. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya, sebagian pakar mengatakan bahwa dunia sekarang ini lagi lost learning, artinya pembelajaran yang hilang. Nah, itu memaknai kondisi sekarang yang seperti ini adanya, banyak kendala, banyak halangan, terutama tentang sinyal, sehingga efektivitas pembelajaran memang dirasa kurang efektif ya. Nah, dulu pertimbangan luring tidak bisa, maka ke daring gitu ya, ke daring. Dari daring kan yang begitu populer adalah daring melalui putus Pak. Putus lagi tuh. Bapaknya pergi malah. Oke teman-teman. Kayaknya ini sinyal benar-benar stabil ya. Labil. Jadi yang Bapak di rumah yang memakai wifi cuma berdua, bertiga kali ya. Tapi terus keluar masuk ini jadi berkeringat begini ya. Nah, teman-teman, jadi hari ini yang dibicarakan oleh kita berkenaan dengan konsep guru ya, konsep guru dalam perspektif Islam ya. Nah, sebenarnya kalau untuk kajiannya, kajian teori, konsepnya, kemudian deskripsinya begitu gampang sekarang itu ya. Silakan teman-teman cari literatur, buku-buku yang ada tersebar ya melalui kajian-kajian yang ada. Nah, di sini Bapak hanya ingin mengajak kita bersama untuk diskusi ya. Kembali Bapak mengajak kita bersama untuk diskusi. Mungkin sedikit Bapak memaparkan sekedar untuk pengantar ke diskusi ini ya. Jadi gimana maksudnya, kalau bagi kita guru yang terbaik adalah balik lagi kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau kita berkaca siapa yang terbaik itu, bagi kita adalah junjungan makhluk terbaik yang dilahirkan untuk kita bersama. Nah, posisi Rasulullah terus adalah nggak ada suaranya ya.
Kalau dari oke teman-teman sekalian, maaf ya, Bapak mau pindah dulu, ini baik ya. Kayaknya di sini sinyalnya begitu kurang baik. Sebentar, Bapak ini keluar ruangan dulu biar di dapur saja lah, sampai kelihatan ini ya, kelihatan apa, makanan apa. Oke. Nah, Oke. ya mudah-mudahan di sini akan lebih baik ya. Ini apa, semi dapur dan di tengah rumah. Tapi kan Bapak tetap kalau di ininya ya, di backgroundnya meneduhkan, yaitu di tepi sawah ya kan. Oke, lanjut. Saya ingin respon dulu dari teman-teman yang ada kehidupan di Bapak. Ini Sahla coba respon dulu. Terdengar suara Bapak ini sekarang? Ya Pak, terdengar. Iya, masih putus-putus suaranya? Enggak Coba. Pak, tidak. Udah jelas, Pak. Oke. Nah, mudah-mudahan ini mah. Kalau bisa mah apa internetnya juga dimasukkan ke hidung Bapak supaya nggak aduh, jadi asa ini ya. Capek hati ya, Pak. Nah, teman-teman, ini gara-gara pakai ini ya, pakai wireless begini. Ya oke, kita lanjutkan ini. Jadi bahasan kita ini berkenaan dengan apa, guru dalam perspektif Islam, ya, guru dalam perspektif Islam. Nah, mengingat efektivitasnya yang sekarang itu apa, ya seperti ini ya, kadang keluar masuk subjeknya gitu ya. Maka sepertinya Bapak akan lebih banyak apa, mengantarkan saja. Kita akan banyak diskusi ya. Akan banyak diskusi. Jadi sesungguhnya guru yang terbaik bagi kita umat Islam adalah kembali Rasulullah, ya kan? Rasulullah itu harus jadi panutan kita. Jadi segala sesuatu dari kita ini sesungguhnya harus mengarah kepada beliau. Beliau adalah sosok yang teristimewa. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi posisi guru dalam Islam itu adalah figur Rasulullah, yaitu sebagai teladan, ya, sebagai teladan. Memang untuk konsep ini ya, sepertinya Bapak melihat secara konsep sudah mengarah ke sana, seperti yang apa, yang dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantara, ya, Ki Hajar Dewantara ataupun Kiai Ahmad Dahlan, ya, Ketua Muhammadiyah, itu sudah mengarah ke sana. Ada filosofi-filosofi yang berkenaan dengan Tutpuri Handayani, gitu ya, Ingar Sosung Tulodo dalam apa, kacamata pendidikan kita, ya, Ki Hajar Dewantara itu sesungguhnya mengarah ke sana. Jadi seorang guru itu sudah dikonsepkan ya, secara ini, kalau di depan dia itu menjadi apa, penuntun, kalau di belakang dia menjadi pendorong, nah kalau di pinggir ya bersama-sama gitu ya. Nah, nampaknya jadi tinggal aplikasi kita ini ya, tinggal aplikasi. Nah, teman-teman sekalian, sesungguhnya guru ini kan adalah dalam bahasa ini pakar, gitu ya, pakar. Nah, dalam bahasa agama, ulama, orang-orang yang apa, berilmu, nah gitu, ya, orang-orang yang berilmu. Nah, bagaimana berkenaan dengan ilmu? Nah, disebutkan mautul alimi, mautul alami. Jadi meninggalnya orang yang berilmu itu hancurnya. Nah,
Nah, berarti kalau demikian hebat posisi seorang guru, dia calon ilmuwan, calon ulama dalam bahasa agama, harus siap untuk menjadi orang-orang oleh apa itu peserta didik, murid, mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, karena itu betapa mulianya posisi kita. Ini yang harus dimaknai dan diimplementasikan oleh kita dari semenjak awal kita memasuki dunia kuliah ini, ya. Jadi coba berikhtikad untuk menjadi orang-orang yang siap dicontoh. Sebab pada akhirnya yang namanya guru ini kan murid misalnya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan gitu ya. Jadi apalagi kalau guru kencingnya guru kencing ini misalnya maraton rekomaha ya. Nah, seperti itu. Ya, makanya itu yang ini kan. Kemudian kedudukan guru sebagai seorang teladan. Gitu. Nah, berarti apa yang harus dilakukan oleh guru gitu. Nah, dengan patokan dasar seperti itu, nah terus berkembang pemikiran tentang guru. Kalau dulu mah ya awal-awal guru itu hanya sebatas atau dimaknai sebagai sebagai pengajar gitu. Guru itu sebagai pengajar. Jadi pengajar. Yang Bapak maksudkan di awal-awal pernah Bapak bercerita itu mengajar itu lebih kepada transfer ilmu satu arah. Itu rata-rata dulu itu ya sebagai seorang guru itu memposisikan itu sebagai pengajar. Jadi pengajar itu lebih kepada yaitu satu arah, transfer ilmu gitu, memposisikan guru menjadi superior, anak dididik menjadi inferior, anak didik peserta didik diarahkan seolah-olah untuk seperti gurunya, itu untuk seperti pendidiknya, yaitu kullu mauludin yuladul balfitro bawahu majusi nasrani aw yahudi. Ya, jadi itu dia itu mau menjadi bagaimanapun adalah tergantung orang tuanya, tergantung lingkungannya. Salah satu diantaranya yang tertera di sana secara tersirat adalah tergantung gurunya mewarnai gitu kan. Nah, sekarang kita memaknai seorang guru itu tidak hanya seperti itu teman-teman sekalian ya, dengan perkembangan budaya gitu ya, kondisi yang terus berubah, ilmu dan teknologi dan lain sebagainya. Nah, menjadi guru yang baik terus berubah. Makanya jadi beragam positioning sebagai seorang guru. Jadi pada satu waktu memang seperti barusan sebagai pengajar ya. Tapi pada satu waktu dimaknai juga harus siap guru itu sebagai pendidik. Gitu ya. Apa bedanya? Kalau Bapak melihat pengajar itu lebih mengarah ke kognisi, ke akal gitu ya, ke pemikiran-pemikiran gitu ya, logisme itu mengajar ya pada kognisi pengajaran. Jadi istilahnya menjadikan anak didik seorang yang pintar, seorang yang cerdas, seorang yang ngerti gitu. Nah,
Tetapi ternyata hal itu kan tidak cukup. Jadi unsur manusia itu kan ada akal, ada hati, ada rasa, dan lain sebagainya. Guru itu juga harus berposisi sebagai pendidik, ya, pendidik lebih mengarah kepada hati, ya, pada hati, pada nilai rasa dan lain sebagainya. Nah, inilah sebenarnya yang rahasia luar biasa ya dari kedudukan kita sebagai hamba Allah, sebagai insan manusia ya, bahwa manusia itu ya berbagai potensi yang ada, ya, berbagai potensi yang ada. Nah, ada kalanya kalau kita mengungkap secara mendalam, jangan-jangan posisi kita dalam memperlakukan ilmu, misalnya ilmu oleh guru, jangan-jangan timpang terlalu berat ke kognitif, ya, seperti yang Bapak sebutkan di awal-awal pembicaraan kita yang lalu, ya kan? Jadi karena terlalu berat kepada kognisi, akal, ya, akhirnya semuanya dihitung, sesuai dengan jurusan matematika, ya, segalanya dikalkulasi. Jadi dari kuliah ini berapa modalnya, nanti kalau setelah selesai kuliah berarti kudu boga bati ini. Nah, gitu ya. Yang pada akhirnya kan banyak orang yang dari kuliah ini suka kaya ya, berakhir di suka miskin. Aneh dah begitu. Padahal justru yang harus diisi tidak hanya sekedar ini, tapi justru juga hati, gitu, rasa. Nah, itu ada di pendidik, lebih diarahkan ke sana, ya. Nah, guru harus siap mengisi relung-relung peserta didiknya sampai ke dalam hati. Nah, gitu ya, sampai ke dalam hati. Jadi bagaimana orang jadi tersentuh hatinya, bagaimana orang jadi tersentuh rasanya, sehingga dia berbuat itu dengan sepenuh jiwa, gitu ya, sepenuh jiwa. Nah, ini teh harus sesuatu yang benar-benar menjadi penekanan kita, ya. Bukan hanya berimbang kalau menurut Bapak, ya. Sesungguhnya kalau kita ini mah justru harus lebih dominan di sana, gitu ya, harus lebih dominan di sana. Nah, tetapi taruhlah kita diimbangkan saja antara hati dan akal, gitu ya. Nah, kembali kalau kita ini berbicara berkenaan dengan itu, orang tua dulu itu ya, Bapak melihat sosok guru-guru yang lebih banyak bijaknya ketimbang pintarnya. Kalau Bapak melihatnya. Jadi guru-guru dulu, apalagi kalau Bapak memperhatikan misalnya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, ya, itu mereka itu dalam pembicaraan tidak terlalu pintar berdebat, pintar berargumen, tapi kalau sudah mengajar begitu berwibawa. Si murid itu ingat saja Bapak kalau lewat di depan guru itu, aduh, dedepean bahasa Sundanya, dedepean, punten, tidak mau Bapak melihat matanya, gitu, enggak, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi berwibawa. Jadi kata-katanya walaupun sedikit bicara, tapi begitu saja. Nah, ya itu memang jadi bahan ini ya, bahan tafakur kita, ada apa sebenarnya. Nah, akhirnya Bapak mencoba merenungi, ya, salah satu di antaranya memang karena di masa lalu itu mendapatkan ilmu itu tidak hanya sekedar dengan hal-hal yang sifatnya fisik, benar, yang sifatnya fisik kayak bacaan, gitu ya, pengalaman yang ada, tidak. Tapi sepertinya orang tua dulu, ulama-ulama, ahli-ahli ilmu masa dulu itu ya, itu banyak yang mereka merasakan sesuatunya itu atau mendapatkan suatu ilmunya itu mereka dengan tafakur, dengan berzikir. Itu ya, dengan berzikir. Jadi kaum filosof kan mendapatkan ilmu itu dengan berpikir, dengan secara tajam, secara mendalam, gitu. Akhirnya dia mendapatkan ilmu.
Gitu ya. Jadi dengan berpikirnya itu akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu. Nah, ternyata di dalam Al-Qur'an luar biasa ya. Di dalam agama kita luar biasa. Kalau mendapatkan ilmu dengan seperti itu atau mengkaji sesuatu dengan bertafakur dengan ini adalah keluarnya itu dari mulutnya itu qaulan sakila. Qaulan sakila teman-teman sekalian. Itu bisa dibaca di surat Al-Muzammil ya. Ada yang hafal surat Al-Muzammil? 5 ayat pertama ada yang hafal? Coba di sana ayat kelimanya qaulan sakila. Coba Bapak lanjutkan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaiha qaulan sakila. Gitu teman-teman sekalian. Sok buka di Bapak itu ya salahnya. Jangan sampai salah baca Quran. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Bangun di tengah malam gitu ya. Bertahajudlah sebagian waktumu itu di sebagian waktumu. Nah, pokoknya yang jelas setelah itu akan menghasilkan qaulan sakila. Jadi kata-katanya tuh akan berbobot. Yes. Ya kan? Nah, mungkin di sana maknanya ya. Jadi sob, yang sekarang mah kalau teman-teman mau lihat ahli ngomong tidak kurang hari ini mah. Yang tukang bicara mah sob tidak kurang benar. Coba lihat ya. Nah, kalau kalian nanti setelah ini ya, setelah bisa daring, setelah bisa luring, sok ngomong. Sok berkumpul di satu kelas. Cigana semuanya arah di ngomong nanti. Wah, udah ketemu teh apalagi ya, karena ketemu tapi sudah lama di sini. Wah, sering gabruk, sering ini wah, ngomong terot. Nah, efeknya ada seorang yang di belakang. Saya teman cina omdo, cina gitu ya. Bisa aja kayak gitu ya. Karena apa? Karena bisa jadi lihat itu hanya di sini saja. Tapi tidak memperlihatkan cerminan pribadinya gitu ya. Di dalam agama kita mah sebenarnya ya fungsi lisan itu apa sob? Fungsi lisan itu di dalam agama kita apa? Adalah diam atau bicara benar. Benar ya? Kan kulil haqqo walau kana murran. Jadi fungsi lisan kita ini, mulut kita itu bukan untuk bicara tok gitu. Tetapi kalau bicara harus bicara benar. Kalau tidak bicara diam, itu fungsi agama kita. Nah, seyogianya ahli-ahli bicara seperti guru, orator dan lain sebagainya ya, penceramah, khotib dan lain sebagainya itu bisa memaknai ini supaya bobot bicaranya berasa gitu teman-teman sekalian. Jadilah kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ini yaitu memposisikan jadi pendiri ya, yang tidak hanya bicara dari mulut, dari akal, tapi dari hati, itu dari jiwa raga. Nah, sebenarnya sekarang juga teman-teman bisa melihat ini si bapak teh bicara teh dari mulut saja, ini tuh kumaha ini teh. Jangan-jangan omdo juga. Waduh, kalau seperti itu memang ini ya seolah-olah musibah besar gitu ya. Ya. Memang tidak cukup innamal a'malu binniyat enggak cukup dengan begitu. Tapi kita harus berdaya upaya gitu ya. Kedua ikhlas bae tara tahajud oge ulah. Kita itu paling tidak ada ini mah apa? Iktikad mah untuk memaksimalkan itu. Adapun soal kemampuan kan itu malah lain lagi ya. Nah gitu. Jadi hari ini kita harus siap menjadi seorang pengajar ya, tapi juga sebagai seorang pendidik. Nah, terus guru juga memang harus
bisa berposisi sebagai seorang leader. Nah ini leader, pemimpin. Nah ini teman-teman sekalian, Bapak juga suka introspeksi berkenaan dengan ini. Ya, karena apalagi mengarahkan teman-teman di pembelajaran daring seperti ini, kan rasanya sulit ya. Sudah berbagai kendala yang ada. Ya, salah satu di antaranya yang tidak bisa dikendalikan, misalnya kendala sinyal. Ini berpengaruh besar. Tapi sebenarnya kalau untuk leader yang baik itu kan bisa mengarahkan teman-teman sekalian. Nah gini teman-teman sekalian ya. Jadi dalam pembelajaran seperti ini kan sesungguhnya kita ini belajar bersama gitu ya, belajar bersama. Nah, tapi sebetulnya kalau melihat beratnya itu lebih berat kepada teman-teman sebagai mahasiswa. Jadi sebenarnya kan sosok yang harus lebih serius itu teman-teman sekalian. Tapi dah aneh bin ajaib dalam posisi yang seperti ini ya, akhirnya teh kalah guru anu lebih banyak seriusnya, murid lebih banyak nyantainya. Nah mana buktinya? Ya buktinya kan anu selalu standby terbuka kan gurunya kan ini ya dosennya. Arifek di sini di chat ini ya, di chat ini ya, IndiHome lagi error Pak ya. Tuh ya, mohon maaf Pak, izin ke kamar mandi gitu ya, mohon izin Pak matikan kamera untuk mengurangi digital. Nah yang seperti ini bahkan mungkin saja mohon maaf Pak, saya sudah ngantuk mau sambil tiduran gitu. jadi seperti itu. Hai guru, nah harus seperti ini kan gitu ya. Nah padahal sebenarnya bobotnya itu justru harus lebih bandi teman-teman. Nah ini konsep ini sebenarnya ya tidak harus disalahkan sih. Hanya Bapak mengintrospeksi, oh jangan-jangan ini ya si guru itu, si pendidik itu tidak bisa memposisikan sebagai seorang leader, pemimpin. Jadi kalau menjadi seorang leader, pemimpin bisa mengendalikan. Ayo pada dibuka semua, gitu. Masa Bapak aja semangat, kalian nggak semangat kan gitu. Tunggu nanti kalian karena melihat Bapak sebagai sosok yang berwibawa, Bapak sebagai sosok yang hebat. Oh iya Pak, dari ungut-ungutan gitu ya. Nah, Pak Mahdafia ya, iya Pak. Mohon maaf Pak. Asa jarang kan gitu ya. Asa jarang yang begitu. Ini Pak, mohon maaf saya mau ini karena ada urusan keluarga gitu. Ya Bapak kudu kieu gitu ya. Nah, ini ya. Nah, akhirnya posisi yang lain memang dunia sekarang sepertinya harus guru itu juga harus bisa berfungsi sebagai fasilitator yang baik ya. Ini apalagi untuk dunia Penmas ini, pendidikan masyarakat, yang dari konsep awal Penmas itu kan memposisikan filosofinya ke humanisme. Jadi ke humanisme bahwa setiap manusia itu pada dasarnya sama, termasuk peserta didik dengan pendidik itu pada dasarnya sama. Ya, yang membedakan mah hanya urusan waktu saja sebenarnya, urusan waktu. Seperti yang Bapak bilang, kenapa Bapak sekarang ada di depan teman-teman? Kan kemarin dia 1-0 dia tidak bisa meneguhnya. Ya, walaupun semuanya benar sebenarnya. Ya. Tapi adakah yang Bapak yang tidak sesuai dengan apa yang kalian jawab? Apa itu? Karena teman-teman kapiheulaan oleh Bapak. Ya, keduluan umurnya, itu pakai korot Bapak, ya kan gitu ya. So kalau teman-teman ya umurnya duluan dari Bapak, mungkin kuliah lah teman-teman ya, Bapak terus jadi muridnya. Gitu. Nah seperti itu. Jadi guru untuk tataran selanjutnya dalam pengetahuan modern ini harus bisa menjadi fasilitator, ya, menjadi fasilitator, memfasilitasi untuk kita belajar bersama, ya,
untuk bisa belajar bersama. Jadi ini yang terus dipelajari ya, diulik oleh semua ahli-ahli pendidikan bagaimana memposisikan sebagai fasilitator yang baik. Dalam makna bahwa semua peserta didik merasa bahwa ini menjadi pertemuan miliknya, gitu, pertemuan miliknya. Jadi dalam perkuliahan seperti ini tuh semuanya sesungguhnya yang baiknya merasa ini adalah punya kita, gitu, punya saya. Ini tuh pertemuan punya saya. Jadi saya hadir di perkuliahan ini tuh bukan kewajiban, tapi justru karena butuh, ya. Nah, ini sosok yang menjadi sentral diantaranya yang harus memfasilitasi adalah guru itu. Ini ya teman-teman sekalian. Jadi nanti kita harus bisa seperti itu. Sehingga dalam setiap pertemuan murid itu merasa senang gitu, enjoy. Jadi guru itu benar-benar ditunggu kehadiran teh. Iya kan? Ditunggu kehadiran. Nah, kalau tidak hati-hati mah ya sok sekarang ya Pak Sofyan, kalau tidak hati-hati, bukankah sekarang itu kita perhatikan dari mulai SD sampai dengan kuliah, kalau mendengar guru, dosen tidak masuk tepuk tangan semuanya kayak TK. Ore, coba panas tuh asup, gitu ya. Jadi bukannya dia itu merasa kumaha gitu ya. Padahal itu harus merasa musibah. Ya Allah, ini ada apa dengan si bapaknya nih, dengan si ibunya gitu ya. Dan ternyata saya mah asa kangen gitu. Harusnya begitu, asa begitu gimana gitu. Jadi benar-benar butuh. Jadi ditunggu gitu, ditunggu kehadirannya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Itu guru yang baik itu yang bisa memfasilitasi begitu. Setiap orang merasa memang karena butuh gitu. Karena ingin berkontribusi, ingin sharing, ingin ini gitu ya. Tidak bae saya mah datang oke dah tinggal cicing gitu ya. Kalau luring bae saya merek guru gitu. Bari cileuk tahu apa gitu. Bukan begitu. Jadi dalam suasana seperti ini, kalau seorang fasilitator yang baik itu bisa menjadikan semuanya konsentrasi gitu ya, konsentrasi, terlibat, merasa memiliki gitu. Nah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi guru yang baik seperti itu. Terakhir memang pada satu waktu memang guru itu juga dalam kacamata pengetahuan modern itu juga bisa berbuat sebagai seperti teman ya, seperti teman dalam tanda kutip ya, teman. Jadi sehingga tiap murid peserta didik itu merasa nyaman ya karena dengan seorang teman, tidak menjadi tidak seperti menghadapi raja gitu ya, menghadapi raja. Karena kan balik lagi kalau tidak hati-hati banyak posisi-posisi guru yang dianggap serem, horor gitu ya. Nah itu sudah tidak laku tuh. Horor hari ini mah bener horor ya. Kalau yang dulu mah ya yang masa bapak itu memang horor. Jadi kalau ngaji guru itu kan mawa eta apa nyepret. Cepet. Cepet. Ini bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Loba nu dihareureun itu dulu. Cepet gitu. Horor itu tuh. Wah, mageleng gitu. Tapi tak besok nanti datang deui ya tuh. Ya kan? Kalau lagi belajar tuh datang deui. Udah di sekolah SD begitu Bapak rasakan. Sekolah SD. Oh, lamun permainan dulu mah kan nggak seperti sekarang. Permainannya di komputer, di laptop. Dulu mah kan bebentengan, cing sumput, tapi kan nanti bangku oge nya gitu ya. Bangku oge di yokos, yo nanti bebentengan di tengah kelas. Datang guru, wah siu balik dong guru teh ya nol atuh. Tapi esuk nanti datang deui. Memang ya beragam cerita ya kan. Nah hari ini kan nggak seperti itu. Jadi hari ini bisa memposisikan guru sebagai kawan ya, sebagai kawan, tempat curhat, tempat ini. Nah tentunya dalam
rambu-rambu ya. Nah seperti itu teman-teman sekalian. Kayaknya kalau posisi kita dalam rangka menjadi teladan dengan posisi yang tadi dijelaskan, wah indah ya, indah. Nah acuannya mana? Nah, mungkin kita kembali sekali-kali baca lagi sirah Rasulullah, bagaimana Rasulullah ya kan menjadi ya dalam sifatnya itu sidik, amanah, patona, tabligh ya gitu. Itu harus jadi inspirasi ya. Gitu. Oke, gitu teman-teman sekalian, silakan. Sekarang ada waktu 10 menit ya untuk teman-teman bisa berbagi. Nggak usah ada yang bertanya lah sekarang ya. Nggak usah ada yang bertanya, silakan ini saja menambahkan. Oke. Pengennya tiap orang, tapi kalau ada 31 orang bicara 1 menitan, oke sudah 30 menit. Ya wakili saja oleh beberapa teman. Ya, silakan. Ada yang ngacung? Saya Pak. Yang ngacung? Izin Pak, boleh. Ya, Pak Lukman dulu, boleh. Pak. Begini, Lukman dulu ya. Peranan guru di dalam agama Islam itu sangat luar biasa. Mungkin ini seorang guru bisa jadi merubah suatu bangsa gitu Pak ya. Hal ini dibuktikan oleh 2 orang guru daripada Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah Sultan Kerajaan Turki Utsmani ya Pak, yang di usia muda dia bisa menaklukkan benteng Konstantinopel. Nah awalnya Muhammad Sani ini atau Muhammad Al-Fatih ini adalah anak yang sangat sulit sekali untuk diberikan pengajaran, tetapi dengan kebijaksanaan, ketegasan, dan kelembutan 2 orang gurunya, yaitu Aksamsuddin dan Muhammad bin Ismail Al-Qurani, sehingga Muhammad Sani atau Muhammad Al-Fatih di kemudian hari beliau bisa menjadi anak yang bisa menghafal Al-Quran di usia yang sangat muda, dan alhamdulillah beliau bisa menjadi seorang sultan di usia yang sangat muda dan bisa memimpin peradaban sehingga bisa menaklukkan benteng Konstantinopel yang telah dijanjikan oleh Rasul untuk ditaklukkan. Dan pada waktu itu benteng Konstantinopel adalah benteng yang sangat luar biasa kuatnya. Di situ peranan guru jadi bukan hanya merubah si muridnya, tetapi di situ bisa merubah suatu peradaban yang sangat luar biasa sekali, bahkan bisa membuktikan janji daripada Rasulullah SAW. Selain itu ada satu hal yang sangat luar biasa sekali daripada sosok Aksamsuddin. Beliau adalah orang yang ketika Muhammad Al-Fatih sedang melakukan penyerangan dan merasakan kesulitan sekali untuk menembus benteng Konstantinopel, Aksamsuddin dalam keadaan seperti itu beliau melakukan sholat malam dan sujud yang sangat lama mendoakan kemuliaan daripada muridnya. Disitulah kemuliaan seorang guru terhadap muridnya yang sangat luar biasa sekali, yang mungkin itu untuk saat sekarang ini sangat kurang, sangat jarang sekali seorang guru sampai seperti itunya memperhatikan kemuliaan seorang murid. Dan dari situ jadi yang dinamakan guru itu untuk anak-anak dan lain sebagainya untuk saat sekarang ini yang seperti itulah yang dirindukan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, Muhammad Al-Fatih ya. Ya Bapak juga ini ya, tapi nggak sempat membaca secara utuh ya. Hanya memang itu kan riwayat yang populer teman-teman sekalian ya. Nah kalau setelah dijelaskan oleh Pak Lukman berarti ini adalah sumber bacaan yang bisa kita ini kan ya dijadikan rujukan sepertinya ya. Jadi salah satu di antara guru di zaman beliau ya. Nah silakan, atau berarti kita membacanya ya teman-teman sekalian, membaca berkenaan dengan riwayat itu ya, Al-Fatih itu. Wah luar biasa Pak Lukman, terima kasih ya. Kemudian jadi kita terserahkan dengan itu semua. Nah, Neng Rika, siapa? Neng Rika? Sok apa? Ya, Pak. Tapi tidak terlalu berbobot, Pak. Gak apa-apa. Kata siapa? Itu dulu atau besar? Buat Nggak apa-apa.
Cuma perasaan sendiri saja. Jadi Silakan. ya, ini mah sambil bercerita saja menurut pengalaman sendiri, Pak. Jadi memang kalau proses transfer ilmu itu tidak dapat dilakukan jika tidak ada keterkaitan hati antara guru dan peserta didiknya. Namun di sini justru Rika pribadi merasa sangat dilema ketika berhadapan peserta didik gitu. Jadi kita memposisikan diri itu harus sebagai apa? Ketika misalnya kita memposisikan sebagai teman, malah justru ada beberapa anak yang terlalu kelewatan. Jadi mereka itu menganggap kita itu betul-betul teman. Jadi hilang rasa segannya. Kemudian ketika misalnya kita betul-betul tegas kepada anak, justru anak itu menganggap kita menjadi sosok yang menakutkan gitu. Jadi sebenarnya kalau fokus Rika di sini, bagaimana cara kita itu untuk menjadi guru yang disegani, bukan ditakuti. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, wah hebat ini ya. Ini mah menjadi sebuah pertanyaan yang harus dibahas oleh kita, ya. Bagaimana kita menjadi sosok guru yang disegani, bukan ditakuti tadi, gitu ya. Karena ada kalanya yang tadi justru yang mengemuka, yang ada kan sosok guru itu horotea, menjadi sosok yang selalu merasa superior. Padahal sesungguhnya posisinya itu pada satu waktu juga harus hormat itu karena segar gitu ya. Oke, siapa lagi yang ada kehidupan di ini siapa ya? Dinda ini ada kehidupan kayaknya ya. Mana Dinda? Yuk bicara, itu jawab pertanyaan yang Rika itu bagaimana? Dinda matematika. Halo? Kamu kayak nggak dengar? Padahal kelihatan di sini. Hujan. Halo Dinda ini. Sinyalnya ada gangguan kayaknya, Pak. Iya, ya sebelum yang biasa-biasa nih, yang Pak Davika, iya saja dulu. Ya, ini nih tenang nih kayak pilot banget nih. Nah, ini. Silakan. Ada Pikia, ada susah nih. Gimana menurut kamu? Bagaimana, Pak? Oke, silakan komentari tadi itu yang ini, yang di Rika itu. Baik, kalau menurut saya sih, kalau misalnya kita sebagai pendidik itu, bentar Pak, saya mati. Kita sebagai pendidik itu berwibawa, yang pastinya berwibawa. Tapi satu hal yang pernah saya pelajari waktu saya SMA dari guru BK saya dulu, bahwa saya nggak mau bikin murid saya takut sama saya. Terus saya cuman mau murid Bapak itu malu sama saya. Jadi beliau itu menanamkan pendidikan bahwa seperti jika anak mendidik anak itu membuat seakan-akan kalau dia salah, bahwa si siswa itu harus menyadari bahwa dia salah. Terus dia mengaku bahwa dia bersalah, terus dia malu gitu. Terus yang saya pahami itu bahwa kebetulan juga saya pernah mengaji seperti anak-anak bukan PAUD sih Pak, di madrasah begitu. Jadi saya menerapkan sistem yang seperti itu gitu. Ternyata cukup efektif juga gitu. Gitu. Emang kalau menerapkan sistem yang buat kayak seperti kita, ada istilahnya guru killer. Kalau menurut saya sih nggak efektif. Justru kalau misalnya guru yang disebut guru killer itu membuat siswa itu malah makin malas gitu diajar sama dia. Nah itu dia. Jadi kalau menurut saya sih tanamkan pendidikan sistem bahwa buat anak mengakui kesalahan, terus buat dia belajar dari kesalahan itu. Terus sih menurut saya Pak. Wah
hebat ya. Waduh, ternyata ya kalau sudah berbicara memang pada akhirnya nggak berasa waktu itu ya. Apalagi kalau bagi Bapak ya merasakan enak gitu, luar biasa dengan kelas ini ya. Bapak merasa enjoy, nggak tahu kalau teman-teman ya. Jadi itu sekarang kan sudah 31 lebih ya. Nah, pengennya sih sekali lagi semuanya pada berbicara, tapi ya sudahlah, kita ini dulu. Isi yang lain pembelajaran yang lain sudah siap gitu ya. Nah, terima kasih teman-teman sekalian, Pak Ahmad, Ikia ya. Terima kasih semuanya ya. Memang untuk Neng Rika ya, jawaban dari teman-teman itu sudah menunjukkan jawaban representatif ya. Jawaban representatif. Kita seyogianya bercita-cita besar untuk menjadi seorang guru itu yang tidak hanya ditakuti tetapi disegani ya. Ditakuti dalam tanda kutip ya, sebagai seorang pemimpin misalnya yang tegas, itu sah-sah saja sebenarnya gitu kan ya, sah-sah saja. Hanya bagaimana kita memilih pada satu waktu si murid itu benar-benar merasa segan di kita itu, tapi satu waktu murid itu merasa takut, merasa malu, merasa ini, itu juga sesuatu yang sah-sah saja, tinggal kita bisa memilihnya. Nah, pengalaman Bapak Ma ya, pengalaman Bapak, semua itu dapat kita kita lakukan. Memang kuncinya ada di ilmu ya, ada di ilmu. Karena itu memang harus menjadi kebijakan kita sebagai seorang yang terjun mengitikadkan diri jadi seorang guru yang harus selalu cinta ilmu dan mendalami ilmu ya. Karena kita ya harus terus mengupdate berkenaan dengan keilmuan kita, berkenaan dengan perkembangan manusia gitu ya, berkenaan dengan perkembangan budaya. Nah, guru itu harus sebenarnya selalu berada di depan supaya benar-benar bisa mengimplementasikannya di depan. Kalau guru atau pendidik yang selalu ketinggalan, dia tidak akan bisa membangun. Nah, karena itu ilmunya harus selalu di-upgrade dan di-upgrade. Nah, kuncinya di sana ya. Nah, makanya bagi guru yang terus menambah ilmu, insya Allah gitu ya, dia akan bisa memposisikan di mana pada satu waktu dia harus bersikap tegas, di mana dia pada satu waktu harus bersikap toleran gitu. Itu kuncinya dengan ilmu, kuncinya dengan ilmu ya. Nah, kemudian guru juga harus terus ilmu pengalaman diasah gitu ya, diasah. Memang untuk sementara sekarang ini sebagai seorang ini guru apalagi yang junior itu tantangan itu begitu berasa.